taman kelebihan air. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama masing-masing. Saya sendiri Santi Lembong Hamu dengan NIM 3122008. Dan saya Maria Ngananda Munangu dengan NIM 3122023. Dan saya Supriyadi Menari dengan NIM 3122005. Saya Anjila Calon 5 dengan NIM 3122015. Saya Nina Kuishara dengan NIM 3122016. Perkenalkan, nama saya Adityan Landula Kelenging dengan NIM 3122005. Kami akan menjelaskan materi tentang taman kelebihan air. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kita masuk pada fisiologi cekaman. Tumbuhan sering menghadapi kondisi ekstrim atau kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya, atau cekaman, atau bisa disebut juga dengan stres. Yang kedua itu, cekaman biologis ialah segala perubahan kondisi lingkungan yang mungkin akan menurunkan atau merugikan pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan atau fungsi normalnya. Yang ketiga itu regangan. Biologis ialah fungsi yang menurun atau berubah. Sekian. Selanjutnya kita akibat yang ditimbulkan oleh cekaman bervariasi tergantung pada yang pertama itu ada intensitas cekaman, yang kedua ada lama perlakuan, ketiga ada jenis tumbuhan, keempat ada perkembangan tumbuhan saat menerima cekaman. Selanjutnya cekaman fisiologi pada tanaman dapat bersifat spesial ataupun temporal. Yang berikut respon terhadap cekaman kelebihan air. Yang pertama, dampak genangan air adalah penurunan pertukaran gas antara tanah dan udara yang mengakibatkan menurun kesersian bagi akar, menghambat pasokan bagi akar dan mikroorganisme. Yang kedua, genangan pengaruh terhadap proses fisiologis dan biokimia, antara lain respirasi. Yang kedua, genangan berpengaruh terhadap proses biologis dan biokimia, antara lain respirasi, fertilitas, agar penyerapan air dan meningkatkan nitrogen. Yang ketiga, menyebabkan kematian akar dan kedalaman tertentu. Ini akan memacu pembentukan adesif pada bagian di dekat permukaan tanah tanaman yang tahan genangan. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan air. Yang pertama itu berkurangnya produksi ATP di akar. Yang kedua, pH turun di sekitar ujung akar. Yang ketiga, ketersediaan N dan S rendah. Yang keempat, penyerapan nutrien berkurang. Selanjutnya kita masuk pada adaptasi fisiologi. Yang pertama itu respirasi anaerob. Tumbuhan dapat melakukan respirasi anaerob untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Hal ini membantu tumbuhan untuk bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan air atau kekurangan oksigen. Yang kedua, pengeluaran garam. Sebagian tumbuhan dapat mengeluarkan garam berlebih melalui kelenjar garam yang terdapat pada daun. Yang ketiga, pengaturan kadar air. Tumbuhan dapat mengatur kadar air dalam tubuhnya dengan cara membuka atau menutup stomata. Kemudian kita masuk pada 4 contoh adaptasi tumbuhan terhadap kelebihan air. Yang pertama itu yang teratai, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk menyerap cahaya matahari secara maksimal. Daunnya dilapisi oleh lapisan didin yang membantu air mengalir dan mencegah pembusukan. Teratai juga memiliki akar yang dangkal untuk menyerap air dengan cepat. Kemudian yang kedua, ekeng gondok memiliki aerenkim yang membantu tumbuhan mengapung di air dan menyerap oksigen di udara. Kemudian yang ketiga, bakau memiliki akar tunjang yang membantu tumbuhan mencengkram tanah yang lembek. Kemudian yang keempat ada mangrove, memiliki akar napas yang tumbuh di atas permukaan tanah untuk menyerap oksigen dari udara. Ini saya membaca kesimpulan.
Adaptasi tumbuhan terhadap tekanan lingkungan, kelebihan air merupakan proses evolusioner yang memungkinkan tumbuhan bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Adaptasi ini dapat berupa perubahan morfologi maupun fisiologi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.